sekalian, kita lanjutkan tentang kesetimbangan. Ada sebuah ini terjadi kasus misalkan pada gantungan figura yang dihubungkan dengan tali. Ya, kita lihat langsung, kita lihat contohnya. Sebuah benda bermassa 100 Newton digantung dengan dua buah tali, di mana di sini nanti ada gaya tegangan tali yang pertama dan ada gaya tegangan tali yang kedua. Nah, sekarang kita menentukan nilai dari tegangan tali yaitu T1 dan T2. Nah, sekarang syarat benda setimbang. Resultan gaya sama dengan 0. Apa itu resultan gayanya? Resultan gaya di sumbu X sama dengan 0 dan resultan gaya di sumbu Y juga sama dengan 0. Maka kita pilah dulu satu-satu. Kita uraikan gambar. Ini ada T1, di sini ada T2 dan di sini ada, kita anggap ini sebagai W. Di sini membentuk sudut 30 derajat. Maka sudut ini juga akan menjadi sudut berseberangannya ini menjadi 30, ini 60 dan disinilah 60 derajatnya. Nah, sekarang mana resultan gaya yang bekerja di sumbu X? Kita uraikan. Resultan gaya yang bekerja di sumbu X, di sini ada T1, maka kita uraikan ke sumbu X. Ini menjadi T1X ini arahnya. Ini menjadi T1X. Dan T2, ini T2, kita uraikan ke sumbu X, ini menjadi T2X. Ingat sudutnya di sini posisinya 30 dan di sini nanti posisinya 60. Berapa nilai T1X? Maka T1X karena dia mengapit sudut 30, nilai T1X adalah T1 cos 30. Bagaimana dengan T2X? Karena T2X mengapit sudut 60, maka nilai T2X yaitu T2 cos 60. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Begitu dengan sumbu Y. Untuk sumbu Y, maka ini menjadi, dia yang miring menjadi lurus, ini menjadi T1Y dan yang ini menjadi T2Y. Berapa nilainya? Maka kalau T1X, T1 cos 30, maka T1Y menjadi T1 sin 30. Nih, sama. Ini menjadi T1 sin 30 dan T2Y-nya menjadi T2 sin 60. Nah, kembali kita ke kesetimbangan. Resultan gaya di sumbu X sama dengan 0. Mana itu gaya di sumbu X? Ada T1X arah kiri, ada T2X arah kanan. Maka T2X dikurang T1X sama dengan 0. Berapa T2X? T2X yaitu T2 cos 60 dikurang T1 cos 30 sama dengan 0. T2 cos 60 kita ketahui di kelas 10 kita sudah belajar sudut-sudut istimewa. Maka T2 cos 60 setengah. T2 kita kali setengah dikurang T1 kita kali setengah akar 3, ini nilainya sama dengan 0. Maka T2 kita kali dengan setengah, nilainya akan sama, kita pindah luaskan menjadi T1 dikali setengah akar 3. Di sini ada setengah, di sini ada setengah, maka bisa kita hilangkan. Maka tinggallah T2 akan sama dengan T1 akar 3. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk yang
yang kedua, resultan gaya bagaimana untuk sumbu Y. Jadi untuk sumbu Y, resultan gaya yang bekerja di sumbu Y sama dengan 0. Mana itu gaya yang bekerja di sumbu Y? Ada tadi T1Y, ada juga yang ke atas yaitu T2Y. Kemudian ada yang ke bawah yaitu W. Daya berat kita ya, ada di situ W yang nilainya 100 Newton. Jadi ada ke atas itu bertanda positif, yang ke bawah bertanda negatif. Jadi sigma F Y sama dengan 0, berarti T1Y ditambah T2Y kita kurang dengan W sama dengan 0. Jadi nanti T1Y ditambah T2Y akan sama dengan W. Kita masukkan angka-angkanya. T1Y, T1 sin 30 ditambah T2 sin 60 sama dengan 100 Newton. Jadi T1 dikali setengah, karena sin 30 setengah, ditambah T2 kali setengah akar 3, ini nilainya sama dengan 100. Nah, sekarang kita substitusikan persamaan 1. Itu T1 dikali setengah ditambah T2 tadi nilainya ada 1 akar 3. Jadi T1 akar 3 kita kali setengah akar 3, ini nilainya 100 Newton. Nah, berarti lanjut T1 kali setengah ditambah akar 3 kali akar 3, 3. Maka 3 per 2 T1 nilainya sama dengan 100 Newton. Nah, kita keluarkan. Penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan. Setengah ditambah 3 per 2 menjadi 4 per 2 T1. Maka dia menjadi 4 per 2 T1, nilainya adalah 100 Newton. Maka kita kali silang, 4 T1 sama dengan 100 Newton. Maka T1 nilainya 100 Newton. Kita bagi dengan 2 berarti 200 ya, ini menjadi 200. 2 kali 100 200, maka 200 dibagi 4 nilainya adalah 50 Newton. Nah, inilah besar gaya tegangan tali yang pertama. Bagaimana untuk menentukan tegangan tali yang kedua? Tegangan tali yang kedua untuk persamaan 1 tadi kita ketahui bahwa nilai T2 adalah T1 akar 3. Maka nilai T2 adalah 50 akar 3 Newton. Nah, inilah untuk menyelesaikan kesetimbangan ya partikel pada gaya-gaya. Nah, pada video selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana cara sederhana untuk menentukan gaya tegangan tali ini dengan aturan sinusnya. Sekian, kita jumpa lagi dengan video berikutnya.